Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Jawa Barat, salam jumpa dengan saya Rati Astriani dalam Insight Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani warga Jawa Barat dengan beragam informasi menarik. Informasi kuliner pertama, ini ada roti unik dan juga sehat di Bandung. Roti menggunakan bahan gandum dan juga 6 macam biji-bijian, mulai dari chia seed hingga sunflower seed. Seperti apa? Berikut liputannya. Selain kaya manfaat, gandum juga digunakan dalam racikan aneka kuliner karena rasanya yang nikmat. Tekstur gandumnya sendiri memperkaya cita rasa saat makanan sedang disantap. Melihat donat, cinnamon roll, dan aneka kue-kue ini, pasti sudah terbayang jelas kelezatannya ya. Nah, kali ini tidak hanya lezat, tapi juga sehat dan mengandung serat tinggi, karena semua bahannya menggunakan gandum. Berbekal dari kebiasaan sang pemilik kedai mengkonsumsi makanan sehat seperti gandum, Irfan membuat sebuah kedai roti serba gandum dengan bagelen berbahan gandum sebagai salah satu menunya. Bagelen itu roti yang diawetkan. Jadi prinsipnya adalah roti yang biasa, kemudian dikasih butter lalu dimasukkan ke dalam oven sekali lagi. Jadi yang jelas teksturnya lebih crispy, lebih manis, lebih gurih, dan yang jelas lebih awet. Nah, kita di Sarai Bakes ini, khususnya di Sarai Bakes, bagelennya terbuat dari gandum. Kenapa kita bikin dari gandum? Pertama karena kita ingin bikin masakan yang lebih sehat. Jadi kandungan gandum dan biji-bijian di tempat kita ini sampai 40%. Untuk membuat bagelen gandum, pertama-tama adalah racik dulu bagelennya. Campur semua bahan, tepung gandum, tepung terigu, 6 macam biji-bijian seperti chia seed, pumpkin seed, biji gandum hingga sunflower seed. Lalu mentega, gula aren, gama, dan ragi. Kemudian tuangkan air gula aren. Setelah adonan menyatu, uleni adonan, bentuk, lalu panggang. Setelah matang, potong roti kecil-kecil, lalu olesi dengan mentega. Kemudian panggang kembali hingga kering. Unik dan beda dari biasanya, bagelen ini pun memikat pemburu kuliner. Rasanya kering lah, nggak seperti bakery biasa. Cuman ya utamanya kan karena sehat kan, karena ini belum terlalu diolah, jadi masih raw kan. Ya yang utama lebih sehat. Seporsi bagelen gandum di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp44.000 per bungkus. Dian Permatasari, Bandung. Roti jala, makanan khas Sumatera Utara ini terkenal dengan bentuknya yang berongga dan menyerupai jaring. Nah, di Bandung ini roti jala dibuat dengan tampilan yang cukup unik, menyerupai bunga. Berikut liputannya. Roti jala sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Melayu. Makanan berbentuk tipis berongga dan disajikan dengan kentalnya kuah kari. Di Sumatera, makanan ini biasa disajikan dalam acara silaturahmi keluarga, pesta pernikahan, ataupun syukuran. Di Kota Bandung, sebuah rumah usaha memproduksi roti jala dengan bentuk yang unik. Roti jala yang berbentuk seperti jaring kini dibuat menyerupai bunga dengan aneka macam warna. Penjualannya pun melalui jejaring media sosial. Sebenarnya kalau bentuk yang asli roti jala itu bukan bunga, tapi dibentuk jaring terus dilipat jadi persegi panjang. Roti jala ini berasal dari Sumatera Utara, berawal dari makan roti yang bentuknya gitu-gitu aja, jadi terinspirasi kenapa nggak bikin yang lebih unik dan lebih menarik. Jadi saya berinovasi, dibikin bentuk bunga mawar, terus dikasih warna-warna biar orang tertarik, jadi ingin mencoba dan membelinya. Dengan tampilannya yang unik membuat konsumen tertarik dan datang untuk memesan roti jala bunga ini. Roti jala berbentuk bunga ini biasanya dipesan untuk event tertentu, seperti hari ulang tahun, lebaran, ataupun takjil pada bulan puasa. Bagus sih, soalnya kan ini makanan khas daerah ya, tradisional, tapi di-upgrade jadi versi lebih modern kayak gitu. Karena unik aja sih, soalnya kan sebelumnya roti jala tuh biasanya bentuknya persegi panjang aja ya, terus warnanya putih. Kalau ini kan bentuknya bunga, terus warnanya juga warna-warni gitu, berbagai macam warna ada kalau di sini. Jadi saya tertarik buat beli gitu. Selain roti jala dengan kuah kari, di sini juga tersedia menu roti lainnya. Salah satunya roti jala yang disiram dengan kuah kinca.
Roti jala berbentuk bunga ini dihargai mulai dari Rp35.000 saja. Dian Permatasari, Bandung. Informasi menarik lain tentang steak sambal kacang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Menemani akhir pekan Anda, dapatkan ragam informasi menarik seputar kuliner, hiburan, dan destinasi wisata. Menghadirkan beragam inspirasi bisnis, ide dan aktivitas unik, serta tokoh kreatif. Di masa panen durian tahun ini, ada durian yang lagi viral, yaitu durian lato-lato. Saksikan Sanggra Loka, Sabtu dan Minggu jam 8:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti apa yang menjadi sorotan dunia hiburan terkini dari dalam dan luar negeri. Grup musik asal Irlandia Westlife resmi menambah jadwal konsernya yang bertajuk The Wild Dreams Tour 2023 di Indonesia. Nah, konser ini akan digelar 9 Februari 2023. Dapatkan kabar terbarunya bersama Showbiz News, Sabtu dan Minggu jam 10 pagi, live di CNN Indonesia. Kami hadirkan ragam berita teraktual dari dalam dan luar negeri, serta berbagai peristiwa terhangat dengan sudut pandang mendalam. BMKG memprediksi indeks ultraviolet sinar matahari di sejumlah wilayah Indonesia akan mencapai kategori ekstrim. Jangan lewatkan setiap perkembangan informasi terbaru bersama Happening Now, Senin sampai Jumat jam 1 siang, live di CNN Indonesia. Good morning. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Setelah menyebabkan kemacetan yang sangat parah, penutupan putar balik persimpangan kawasan Pasar Santa, Jakarta Selatan akhirnya kembali dibuka. Jangan lewatkan Good Morning, Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Mereka menjalani beratnya kehidupan dengan semangat tak pernah henti. Berbagai jalan berliku mereka lalui demi mewujudkan harapan. Mari bersama ringankan beban mereka dengan menyalurkan bantuan. Jangan lewatkan Berbuat Baik setiap Sabtu jam 9 pagi di CNN Indonesia. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Ratusan ibu-ibu di kota Cirebon menyerbu pasar murah yang menyediakan sejumlah kebutuhan yang saat ini tengah mengalami kenaikan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Selamat datang di era siaran televisi digital bersama CNN Indonesia. Saat ini kita tengah memasuki tahap akhir peralihan siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Di era siaran televisi digital, Anda akan semakin nyaman menikmati tayangan televisi dengan kualitas gambar dan audio yang lebih jernih. Dengan jangkauan wilayah layanan siaran yang lebih luas, akan semakin banyak lagi program berkualitas CNN Indonesia yang bisa Anda nikmati. Seperti Good Morning, Redaksi, News Update, Prime News, CNN Indonesia News Hour,
dan masih banyak program unggulan lainnya. Apalagi jelang pemilu 2024, CNN Indonesia hadir dengan program-program yang akan mengawal jalannya tahun politik dalam program Political Show dan The Politician. Jadi tunggu apa lagi? Perkaya wawasan, ikuti berita yang up to date hanya di siaran televisi digital CNN Indonesia. Saatnya beralih ke siaran televisi digital sekarang. Terima kasih warga Jawa Barat masih bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Kalau biasanya steak itu identik disajikan dengan saus barbeque, mushroom ataupun black pepper, kali ini berbeda karena steak disajikan dengan sambal kacang ala Nusantara. Simak liputannya. Steak hampir selalu menjadi hidangan favorit para pecinta kuliner daging. Melihat daging tenderloin atau daging sirloin dengan guyuran saus barbeque, mushroom atau black pepper sudah umum menjadi sajian steak. Berinovasi, steak ini diracik menggunakan bumbu khas Indonesia, yaitu sambal kacang. Untuk membuatnya, pertama bawang putih digoreng bersama cabai merah dan cabai rawit. Di tempat terpisah, kacang tanah digoreng juga. Kemudian semua bahan yang sudah digoreng diblender bersama bawang merah. Setelah halus, bumbu kemudian ditumis bersama garam, kaldu ayam, lada, dan gula merah. Sambil menunggu matang, panggang daging sambil dibumbui kecap. Untuk penyajiannya, steak disajikan di atas hot plate bersama sayuran, kentang goreng, dan siraman bumbu kacang. Karena kan kita kalau lihat tuh steak untuk umumnya tuh bumbunya western ya, kayak ada barbecue, terus black pepper dan segala macam. Nah, kita juga ngelihat kalau pangsa pasar di Indonesia ini kuliner Nusantara ada sate dengan bumbu kacang. Nah, kita coba ngegabungin nih antara western dan Nusantara tersebut. Kita masukin si bumbu kacang yang biasa di sate atau mungkin cilok ke masakan steak tanpa menghilangkan esensi steak atau westernnya tersebut. Sensasi menikmati steak dengan sambal Nusantara ini berbeda dari biasanya. Ternyata ini enak banget, cocok banget antara sambal kacang dengan steaknya yang juicy karena kacangnya nggak terlalu kuat, terus pedas, gurih. Ini cocok banget buat lidah seperti saya yang Indonesia banget. Seporsi steak di Jalan Riau, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp78.000. Dian Permatasari, Bandung. Masih kuliner steak yang lain daripada biasanya, yang ini perpaduan antara steak dan sambal korek khas Jember yang disajikan bersama nasi. Berikut liputannya. Steak umumnya disajikan dan disantap bersama saus mushroom, barbecue, atau black pepper. Namun bagaimana kalau steak dipadukan dengan sambal ya? Nah, steak di Bandung ini diracik bersama sambal korek khas Jember, Jawa Timur. Pembuatannya cukup mudah. Cabai merah, cabai rawit, dan tomat dihaluskan. Tambahkan sedikit garam. Kemudian panaskan nasi di atas hot plate bersama sayuran. Di wajan terpisah, panaskan tenderloin yang sudah dibumbui. Setelah matang, daging ditata bersama nasi. Terakhir, barulah sambal korek disiram di atasnya. Bikin karena memang animo di Bandung itu untuk sambelan sangat tinggi. Jadi kita bikin beberapa sambal untuk mengakomodir peminat yang sambal-sambelan warga Bandung. Tim kita kebetulan ada aslinya dari Jawa, bukan Jember. Jadi dia punya ide untuk mengeksplor sambal khas daerahnya, daerah Jember. Mengkombinasikan steak dengan sambal korek khas Jember, memberikan sentuhan pedas, sedikit asam, dan menggoda pada daging.
sambalnya pun diolah mentah. Kalau makan stik seperti ini sih udah jelas nambah selera makan saya. Karena ini benar-benar sambalnya tuh seger, pedes banget. Ditambah lagi pakai nasi, udah jelas ini pasti kenyang banget. Udahlah, ini paket lengkap selera rakyat Indonesia. Dipikir-pikir lihat sambalnya ini jadi ingat sambal mama saya di kampung. Seporsi stik sambal korek di pusat perbelanjaan di Jalan Kopo ini dibanderol seharga Rp60.000. Dian Permatasari, Bandung. Informasi menarik lain tentang mocktail kencur akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Indonesia, sebuah kekayaan dunia yang luar biasa. Ribuan pulau terhampar dengan pantai yang membentang. Pegunungan berbaris dengan gagah perkasa. Ragam flora eksotis melukis Nusantara. Menjadi rumah bagi ribuan fauna unik. Namun kini, mereka terusik oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab. Ibu Pertiwi pun menangis. Kita tersadar bahwa semesta harus dilestarikan. Karena Indonesia sangat memesona. Beragam budaya terpadu harmonis. Adat istiadat bersatu dalam damai. Menjadi daya pikat mata dunia yang mengharumkan nama bangsa. Bersatulah Indonesiaku, taklukkan dunia, untuk Indonesia bisa. Dan CNN Indonesia hadir untuk kita dan dunia. Sudah seharusnya pesta dimaknai dengan sukacita. Semua lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang ikut merayakannya. Datang dengan gembira dan sukarela menggunakan hak suaranya. Perbedaan pilihan adalah fakta demokrasi yang memperkokoh persatuan. Saya Daniar Akhri untuk CNN Indonesia, Kanal Pemilu Terpercaya. Dunia olahraga memberikan pelajaran hidup yang begitu bermakna. Ternyata itu menjadi sejarah, suatu sejarah besar, membuka jalan untuk cabur-cabur lainnya. Ikuti kisah inspiratif hingga informasi menarik lainnya seputar olahraga dalam Sport Heroes setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas redaksi hadir menemani Anda. Redaksi pagi akhir pekan, Sabtu dan Minggu jam 6 pagi. Redaksi sore akhir pekan, Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit. Saksikan informasi lengkapnya hanya di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Menuju pesta demokrasi 5 tahunan, CNN Indonesia berkomitmen menjadi media pemberitaan terpercaya. Nama calon wakil presiden disebut ikut menentukan kemenangan suara pasangan peserta Pilpres 2024. Kriterianya juga disebut harus mampu menutup celah kekurangan elektoral sang calon presiden. Jangan lewatkan kanal Pemilu Terpercaya, Selasa sampai Jumat jam 9 malam, live di CNN Indonesia. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Pemerintah membagikan bantuan langsung tunai ke kelompok penerima manfaat untuk membantu menghadapi kondisi kenaikan harga bahan bakar minyak. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat.
Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Diduga akibat bersenggolan dengan pengendara sepeda motor lainnya, seorang pengendara sepeda motor terjatuh dan tewas setelah terlindas bus Transjakarta yang melintas. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom setiap hari jam 4:30 sore live di CNN Indonesia. Terima kasih warga Jawa Barat masih bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Kota Bandung terkenal dengan aneka kulinernya yang unik. Kali ini kita akan melihat beberapa keunikan sajian minuman. Tidak hanya rasanya yang enak, tampilannya pun menggoda. Busa susu yang ada di bagian atas kopi biasanya dapat dihias menjadi berbagai kreasi yang unik. Di sebuah kafe yang berada di Jalan Braga, Kota Bandung, kreasi itu bisa menjadi berbagai macam lagi. Mulai dari foto Anda, logo, atau tulisan-tulisan. Pasalnya, kreasi itu dilakukan oleh mesin 3D Art Coffee. Mesin ini mencetak di atas busa susu dengan tinta yang aman untuk dikonsumsi. Tinggal mengirim foto yang Anda inginkan ke dalam mesin, dan dalam waktu 40 detik, foto itu akan berada di permukaan kopi Anda. Jika Anda tidak menyukai kopi, cetakan itu bisa juga berada di atas jenis minuman lainnya, seperti minuman berasa red velvet dan bubble gum. Kreasi art coffee atau bagian yang ada di atas kopi ini menjadi semakin tidak terbatas. Dan bukan hanya minum kopi, tapi juga bisa menambah semangat hari. Di kafe yang sudah buka sejak 2012 ini juga ada minuman unik lain yang diberi nama Magic Ball. Disebut magic karena ada kejutan di dalam bola coklatnya. Cara mengeluarkan isi bola coklat itu adalah dengan menuangkan susu panas di atas bola hingga tenggelam. Sesaat kemudian bola coklat akan meleleh dan mengeluarkan isinya, yaitu beberapa potongan marshmallow. Dikasih oleh-oleh dari Amerika, namanya coklat yang kayak gitu. Nah, terus saya pribadi punya ide, gimana kok di negara orang bisa gitu kan, ada magic box gitu. Kenapa di Indonesia gak bisa, terus gak ada. Jadi saya mencari inspirasi. Cangkir ke gelas, dituang sama susu dicampur. Dari coklatnya udah manis, dicampur sama susu, juara. Pokoknya mah the best lah, ini pertama kali aku nyoba, ketagihan. Di kawasan Mekarwangi, Kota Bandung, ada juga sajian minuman unik lain yang disebut dengan beer bath atau beruang mandi. Gelas yang digunakan pun berbentuk bathtub mini atau bak mandi lengkap dengan beruang yang terbuat dari es. Beruangnya pun berwarna-warni, ada yang warna coklat, seperti rasanya, tapi ada juga yang berwarna kuning yang dibuat dari es markisa dan warna pink yang dibuat dari rosti. Air mandi atau cairannya ada susu dan teh lemon. Setelah dituangkan, Anda bisa memijit shower mini yang ada di sebelah baknya sehingga Anda benar-benar seperti memandikan beruang. Kita cetak beernya pakai, ada cetakannya sebetulnya, gitu, ada cetakannya dibentuk dengan bentuk beruang gitu. Untuk prosesnya pun lumayan agak cukup lama gitu, kurang lebih 12 jaman. Aku pengen nyobain kan, ngelihat yang hits di Bandung apa nih, terus kayak lucu banget beruang kayak gitu. Jadi aku nyobain ke sini terus kayak lucu aja sih. Rasanya juga enak kok. Dengan berbagai keunikan, minuman tidak lagi hanya sekedar untuk menghilangkan rasa haus, tapi juga bisa menghibur atau memberi inspirasi. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Kencur biasanya dijadikan bumbu untuk membuat masakan atau sebagai bahan untuk membuat jamu. Tapi di Bandung, kencur diramu menjadi minuman kekinian, yaitu mocktail. Jalan-jalan di Kota Bandung tidak lengkap rasanya jika tidak berwisata kuliner. Aneka makanan hingga minuman Kota Kembang selalu menjadi daya tarik bagi warganya maupun bagi pendatang dari luar kota. Salah satunya minuman unik satu ini, mocktail kencur. Ya, ini adalah jamu yang disajikan dalam suguhan mocktail. Untuk awal itu, kebutuhannya sebenarnya biar anak-anak ataupun dewasa yang senang banget sama minuman yang
bikin enak dan segar, tapi nggak bikin rasa bersalah gitu. Kita ambillah dari bahan-bahan jamu. Jamu kan biasanya orang nggak suka ya. Nah, kita olah lagi dengan bahan-bahan yang memang terpilih, tapi bikin sehat gitu sih. Mocktail sendiri biasanya campuran jus buah dengan sirup gula hingga soda. Kali ini dibuat dengan versi lebih sehat. Yuk kita lihat prosesnya. Cuci kencur hingga bersih, lalu blender dengan air, kemudian saring. Masukkan air kencur yang sudah diperas, jus jeruk, aquafaba, perasan jeruk lemon, lalu diaduk. Diberi es batu, kemudian di-shake. Tuangkan ke dalam gelas, mocktail kencur siap dinikmati. Siapa sangka ternyata setiap tegukan minuman berbahan kencur ini segar dan nikmat. Cuaca panas kayak gini memang enak banget minum yang dingin, apalagi ini rasanya segar, nggak terlalu manis, terus kencurnya nggak terasa, aroma kencurnya pun nggak begitu kecium. Nah, selain segar, ini pun sehat karena dari kencurnya sendiri banyak manfaatnya. Salah satunya adalah meredakan rasa nyeri dan radang hingga mencegah penyakit kanker. Karena unik, minuman ini pun disukai dewasa hingga anak-anak. Unik ya, rasanya tuh segar, tapi itu kita pesennya malah yang mocktail, jadi kan jarang nih yang bisa diminum semua orang gitu ya, sampai anak kecil juga ini minum terus. Jadi emang segar banget sih, enak, terus khasiatnya juga bagus buat badan. Kedai yang berada di Jalan Pahlawan, Kota Bandung ini membanderol satu gelas mocktail seharga Rp26.500. Dian Permatasari, Bandung. Liputan barusan merupakan penutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saksikan selalu Insight Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat hanya di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Rati Astriani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.